Shalom. Kita berjumpa kembali melalui renungan pada hari ini. Tentu kita semua sudah siap untuk ikut dalam ibadah dan secara khusus untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bersama saya, Pendeta Arianus Hermanus Ilu, kita akan masuk di dalam mendengarkan firman Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di saat ini kami diberi kesempatan untuk bersama duduk di sekitar firman Tuhan untuk merenungkan bagian Alkitab yang merupakan kebenaran yang mengajar kami untuk hidup di dalam Tuhan. Berkati tiap-tiap kami yang mendengarkan firman-Mu dan juga berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan masuk dalam bagian Alkitab. Kita membaca dari Kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-20, ayat yang ke-18, dan ayat yang ke-25 bagian A. Injil Yohanes, pasal 20, ayat yang ke-18, dan ayat yang ke-25 bagian A. Saya akan bacakan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ayat yang ke-25 bagian A. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, para murid dan juga mereka yang mengikuti pelayanan Tuhan Yesus di masa Tuhan Yesus melayani, mereka merupakan orang-orang yang memiliki hak istimewa untuk menyaksikan secara langsung kebangkitan Yesus. Mereka merupakan saksi mata, mereka merupakan saksi hidup yang menyaksikan akan kebangkitan Kristus. Walaupun kita mengetahui sebelumnya mereka berada di dalam keadaan takut. Mengapa? Karena mereka menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus mengalami penderitaan. Situasi yang sangat menyayat hati. Yesus menderita, bahkan sampai mati di kayu salib. Namun kalau kita perhatikan, suasana itu menjadi berubah karena mereka menemukan kubur Yesus kosong. Kemudian malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria, kemudian kepada para murid yang mengatakan bahwa Ia sudah bangkit. Hal ini tentu memberikan satu kekuatan bagi mereka yang tadinya ketakutan, tapi sekarang mereka mengalami satu kekuatan baru oleh karena mereka menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Sehingga kita melihat suasana itu menjadi berubah. Sehingga Maria Magdalena menyampaikan kepada para murid bahwa aku telah melihat Tuhan. Dan juga para murid menyampaikan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Nah, kita melihat bahwa dengan sikap ini, di mana mereka telah melihat Tuhan Yesus yang bangkit, ini memberikan kepada kita bukti-bukti kebenaran yang dapat meneguhkan percaya kita kepadanya, bahwa Dia hidup. Dan bukti-bukti kebenaran itu kita akan lihat di dalam 3 poin dalam renungan firman Tuhan hari ini. Poin yang pertama, Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya bahwa Dia hidup. Sekali lagi, Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya bahwa Dia hidup. Kita memperhatikan Maria Magdalena dan para murid menyaksikan bahwa mereka telah melihat Tuhan. Ini satu pengalaman pribadi mereka tentang Yesus. Mereka sudah melihat Tuhan. Mereka menjadi saksi mata akan kebangkitan Kristus. Hal kebangkitan Kristus kita melihat tentang
apa yang Yesus nyatakan sebelumnya sebagai satu kebenaran. Telah dijelaskan di dalam Injil Matius tapi juga Injil Lukas. Tapi kita akan melihat satu ayat di dalam Injil Matius, dalam ayat yang pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perkataan Tuhan Yesus dimulai dengan sejak saat waktu itu, menunjukkan bahwa sejak waktu itu ia mulai menyatakan bahwa ia akan mengalami penderitaan. Kemudian dikatakan lagi melalui penderitaan ini melalui tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Yesus mengatakan sebelumnya tentang siapa-siapa yang akan menjadi orang-orang yang berhubungan dengan kematian yang akan dia jalani. Bahkan juga dikatakan lagi di situ bahwa akan dibunuh, kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah perkataan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang Yesus sampaikan sebagai satu nubuatan tentang hal yang akan terjadi sesudah itu. Sehingga kalau kita memperhatikan ayat ini, merupakan nubuat Tuhan Yesus tentang dirinya yang digenapi dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga ini menjadi satu kebenaran bahwa benar Yesus sudah mengatakan sebelumnya dia akan mengalami kematian dan kebangkitan. Sehingga kita lihat dalam poin pertama ini, apa yang dia katakan merupakan bukti daripada pernyataannya sendiri. Kalau kita memperhatikan, hal ini menjadi begitu menarik. Karena apa yang Yesus katakan itu terjadi. Sebagaimana bagian Alkitab atau bagian ayat yang kita renungkan hari ini. Dengan demikian, kita melihat bahwa perkataan Yesus ini berbeda dengan pernyataan siapapun. Ya. Karena apa? Dia berbicara kemudian digenapi melalui kebangkitannya. Sehingga perkataan Yesus menjadi kebenaran yang layak kita percaya, yang layak kita akui dan imani, karena apa yang Yesus katakan itu benar terjadi, sehingga dia adalah pribadi yang layak kita percaya. Yang kedua yang akan kita lihat ialah Tuhan Yesus hadir dalam setiap situasi, atau Tuhan Yesus hadir dalam setiap situasi kita, hidup kita. Apapun situasi hidup kita, Tuhan Yesus hadir di sana. Kita kembali melihat kepada pengalaman dari Maria Magdalena dan para murid. Dikatakan di situ Maria Magdalena dan para murid mempunyai situasi yang berbeda, ya, dan tempat yang berbeda. Kita memperhatikan Maria Magdalena pada waktu itu dia berada dalam keadaan situasi yang sedih, susah hati. Tempatnya ada di mana? Dia berada di taman, di tempat yang terbuka. Tapi bagaimana dengan suasana atau situasi para murid? Mereka justru berada dalam ketakutan. Dan mereka berada dalam ruangan yang tertutup. Di ruangan yang terkunci. Inilah yang saya maksudkan. Suasana hati yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Namun dalam suasana hati yang berbeda, tempat yang berbeda, dikatakan di situ Tuhan hadir, ya. Tuhan hadir dan berbicara kepada mereka dan berkata kepada mereka dengan menyampaikan salam bagimu. Artinya damai sejahtera bagi kamu. Saudara, kalau kita memperhatikan tentang situasi ini, maka tentu dalam hidup kita masing-masing kita pun mengalami situasi yang beragam, kondisi yang beragam dalam kehidupan kita, ya. Dengan tentu tempat yang berbeda. Situasi yang kita hadapi, apakah dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kekurangan, dan berbagai hal yang mencekam kehidupan kita. Namun kita harus tahu bahwa pada waktu Yesus bangkit, dia bisa hadir dalam situasi keadaan apapun yang dialami, baik oleh Maria Magdalena ataupun oleh
para murid itu sendiri. Walaupun berbagai masalah yang kita hadapi dengan keadaan yang berbeda, namun kita tahu bahwa Tuhan hadir dalam setiap situasi yang kita alami. Ia tahu setiap pergumulan kita. Ia tahu setiap masalah yang kita hadapi. Sebagaimana Maria dan juga para murid menyaksikan Yesus yang bangkit dan hadir dalam situasi mereka, tentu kita pun demikian. Dalam setiap masalah, kita harus belajar mengenal kehadiran Tuhan sebagai penolong. Sehingga kalau kita memperhatikan dalam setiap masalah, persoalan apapun, kita harus tahu bahwa di situ Tuhan hadir. Sehingga kita sebagai orang percaya diajar untuk sampai kepada memahami, mengenal kehadiran Tuhan itu di dalam persoalan hidup kita. Kehadiran Tuhan memberikan tiga makna atau tiga arti bagi kehidupan kita. Yang pertama, ialah Ia menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sama, yang mati tetapi bangkit kembali. Ia telah menang atas maut, sebagaimana yang dialami oleh Maria Magdalena dan para murid, bahwa kehadirannya, penampakan dirinya kepada mereka untuk menunjukkan bahwa dia yang bangkit, Dia adalah Tuhan yang sama, yang bangkit dan menang atas kematian. Itu menunjukkan bahwa Dia hidup, dan kalau Dia hidup, maka setiap persoalan kita Dia dapat mengatasinya. Makna yang kedua ialah untuk memberikan damai, sejahtera, keteduhan hati dari kesedihan dan ketakutan. Kita melihat di sini bahwa kehadiran Tuhan Yesus baik kepada Maria Magdalena dan juga kepada para murid. Yesus hadir dan menyampaikan salam sejahtera bagimu. Artinya apa? Bahwa mereka dalam kegelisahan, ketakutan, dengan kehadiran Yesus untuk memberikan damai dan keteduhan batin. Demikian juga dalam kehidupan kita. Berbagai persoalan kita hadapi saat ini, tetapi kita yakin kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka Dia akan memberikan kepada kita damai. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi setiap persoalan. Yang ketiga ialah bahwa Yesus yang hadir itu, Ia memberikan jaminan bagi masa depan setiap orang percaya. Dia memberikan jaminan bagi masa depan kita, jaminan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima, di situ Rasul Petrus menyaksikan tentang sesudah Yesus bangkit dari kematian. Dalam pernyataannya dikatakan hidup kita dipelihara oleh Tuhan dalam kekuatan Allah. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, apapun persoalan, tapi hidupnya senantiasa dipelihara di dalam kekuatan Allah. Inilah rahasia tentang kekuatan yang kita miliki. Tuhan pelihara kita dengan kekuatannya. Dia membimbing kita dengan kekuatannya. Dia menjaga kita dengan kekuatannya. Maka di sini kita melihat apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia nyatakan dalam kehadirannya, memberikan makna yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Poin yang ketiga ialah kita perlu respon terhadap kehadiran Tuhan. Kita perlu respon terhadap kehadiran Tuhan. Di sini kita melihat tentang respon Maria Magdalena dan respon para murid. Maria Magdalena mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Para murid mengatakan, "Kami telah melihat Tuhan." Inilah sikap respon mereka yang menjadi saksi mata pertama dengan memakai kata "aku" dan juga memakai kata "kami" untuk menyatakan tentang apa yang mereka lihat. Itulah tentang Yesus yang bangkit, yang membuat mereka mau menjadi saksi. Jadi sebetulnya dengan perkataan ini membawa kepada satu dorongan untuk menjadi saksi. Mengapa? Karena pada waktu Maria Magdalena menyampaikan, "Aku telah melihat Tuhan,"
itu dia pergi kepada para murid dan dia menyampaikan kepada mereka satu dorongan secara spontan untuk bersaksi. Juga para murid kepada Thomas, mereka secara spontan mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Dan inilah yang dapat kita lihat dari respon spontan seperti itu. Sebagai orang percaya, kita pun diajar atau kita pun harus punya respon seperti itu. Di saat kita percaya Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hati kita, harus ada respon bahwa kita harus juga menyaksikan Kristus yang bangkit itu kepada orang lain. Karena Yesus yang bangkit itu memberikan dorongan yang kuat yang membuat iman kita teguh berdiri di atas kebangkitan Kristus. Maka iman kita menjadi iman yang berbeda dengan iman daripada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita memperhatikan dengan kesaksian itu, maka bagi para murid yang dalam ketakutan, mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan semangat, diberikan keberanian bahwa Yesus hidup. Kemudian kepada Thomas yang ragu-ragu, Thomas yang bimbang karena belum percaya kepada Yesus yang bangkit, menjadi percaya oleh karena Yesus hadir dan bertemu dengan dia dan menyuruh supaya Thomas meletakkan jarinya di bekas paku di tangan dan juga meletakkan tangannya di lambung Tuhan Yesus, dan yang membuat Thomas percaya. Saudara, dalam situasi yang kita hadapi saat ini, banyak orang di sekitar kita dalam keraguan, dalam ketakutan, dalam kegelisahan, dalam ketidakpastian. Begitu banyak yang dialami, khususnya dengan COVID-19 ini. Sehingga tentu kesempatan ini, kita yang memiliki iman dalam Yesus yang sudah bangkit, kita harus menyaksikan kepada mereka yang belum percaya atau yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada setiap persoalan kita apapun dapat diatasi. Oleh karena apa? Yesus sudah hidup dan menang. Kiranya Tuhan memberkati kita masuk dalam kesimpulan kita hari ini sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus melalui kelahiran baru yang kita miliki, karena kita sudah terima Yesus dalam hati kita. Maka kita pun harus menjadi saksi yang hidup, yang membawa berita pengharapan baru kepada orang lain yang masih di dalam kegelapan, kepada orang lain yang masih di dalam ketakutan dan kegelisahan. Kita membawa berita kepastian bahwa Yesus hidup. Dia sudah mengalahkan maut, dan kita harus memberitakan Yesus yang hidup itu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih. Di minggu-minggu kami masih merayakan akan kebangkitan Kristus. Berita yang sangat spesial bagi kami sebagai orang percaya untuk memberitakan Yesus yang hidup. Berkati supaya berita yang hidup ini dapat sampai kepada setiap saudara dalam keraguan, dalam ketakutan, dalam kepanikan, dalam kegelisahan, dalam ketidakpastian. Beri supaya kami memahami Yesus yang hidup dan bangkit memberikan kepastian pengharapan kepada kami semua. Berkati kami hari ini, berkati semua orang percaya di seluruh dunia, berkati pemerintah, berkati juga gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Kami doakan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.